sistematis. Kita sebut sebagai peneliti yang melakukan cross culture seperti itu, memahami objek kajiannya dengan simpati. Saya contohkan, kita itu orang Jawa, takoni sapa sing iso maca ngono cara apa sih? Ndoto sapa mangko wong wadon limo udah sedoyo. Wiwi. Oh, saya. Siapa sih sanggup membaca dan nulis dulu? Guru MI. Guru MI. MI sanggup orang ya? Sanggup. Kita itu orang Jawa ya, hampir gila kejawaannya. Dan terus terang, kita itu orang Jawa berhutang budi pada orang-orang bule. Saya contohkan misalnya ada seorang perempuan namanya Nancy Florida. Itu sangat luar biasa. Dia itu datang, itu dari Amerika, kalau nggak salah University Arizona, nggak saya lupa. Pokoknya bukan datang dari Kentucky Fried Chicken, bukan datang ke Indonesia, ya kan? Dan saat itu adalah era tahun 1170-an awal, di mana tahun 70-an awal ini budaya-budaya Jawa itu dianggap sinkretik, dianggap klinik. Coba sampai nonton film Susana. Ya kan? Nonton film Susana, nonton film tahun 70-an, 80-an, sinetron tahun 90-an sampai sekarang. Betapa yang namanya dukun itu mesti dicap elek, ya Bang? Ya. Dukun ngomong aja. Jadi tapi lek Pak Yai, kopiahan, jubahan, kami putih. Terus langsung mana? Betapa ada budaya Jawa itu kemudian dipaksa untuk tunduk di dalam ruang-ruang komersil seperti itu. Dan tahun 70-an itu senjakalanya. Ketika orang-orang Jawa tidak lagi pede menggunakan belangkon. Ya, ketika orang Jawa itu kemudian ketika merapal mantra-mantra itu dianggap pelik, dianggap syirik. Padahal nilai mantra di situ ada nilai ketauhidan juga. Maka kemudian ada seorang bule datang ke Indonesia melakukan penelitian pada disertasinya, namanya Nancy Florida. Itu sangat luar biasa. Dia datang ke Museum Radia Pustaka. Akhirnya apa? Setiap hari selama beberapa tahun dia bukan hanya menyalin, ya kan? bukan hanya mengalih aksarakan dari Hondocoroto ke aksara Latin, melainkan juga menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris kurang lebih 3.500.000 halaman. Sebenarnya itu kira halaman. 80. Sehingga kemudian apa? Wirid Hidayat Jati, terus kemudian apa? Sajak-sajak keraton, tembang-tembang, terus kemudian nilai filosofis Jawa yang ada dalam manuskrip itu kemudian bisa terselamatkan. Andai kata Allah tidak mengutus orang seperti Nancy Florida datang ke Jawa, niscaya kita tidak akan pernah mampu membaca manuskrip yang sudah diterjemahkan oleh Nancy Florida. Itu luar biasa. Dan semua manuskrip itu merupakan peninggalan dari Keraton Surakarta. Sunan ini bukan Sunan Ampel, bukan itu, tapi 3 abad setelahnya. Susuhunan siapa? Sunan kan ada apa namanya Sultan Hamengkubuwono, ada Sunan dari Kesultanan Surakarta. Ini gimana sebetulnya? Pujangga Jawa termasuk siapa? Yang Sodipuro, termasuk Nancy Florida ini yang kalau tidak salah menerjemahkan salah satu mahakarya terpenting dalam sastra Jawa, judulnya Sragen Ini. Tahu dulu? Ya kan? Ya. Sragen Ini itu luar biasa, mengisahkan perjalanan seorang santri dalam melakukan apa yang disebut sebagai wanderer santri, sebagai mereka apa? Santri pengelam. Jadi dari satu pondok pesantren kemudian percakapan filosofi diterjemahkan, itu yang nulis siapa? Ya Sodipuro. Kakeknya Ronggo Warsito yang dijuluki sebagai pujangga terakhir tanah Jawa. Saya tak contoh betapa budaya Jawa itu hancur serba-serbinya saat ini di ruang sinema. Sampai tahu? Apa? Saya tanya sekarang. Horor. Yang kedua, kuntilanak. Terus apa lagi? Itu tanggung jawab terbesar Riza Mantovani ketika menjerembabkan yang namanya kultur Jawa, tembang Jawa dalam sampah peradaban. Sehingga anak-anak muda seperti kita akan menganggap bahwa Ningsih Wengi ciptaannya Sunan Kalijogo itu sebagai tembang klinik. Kurang ajar banget. Ya. Sehingga saat ini makanya kita belajar seperti Nancy Florida. Setelah kemudian menerjemahkan apa yang namanya Sragen Ini, kemudian Srat Hidayat Jatinya siapa? Ronggo Warsito. Srat Hidayat Jati itu
kurang lebih 80% esensinya itu diperas dari Ihya Ulumuddin. Ush. Tapi sebagian orang menganggap bahwa ini klenik. Ya kan? Jadi ada beberapa orang yang menganggap ini wah ini klenik, ini nggak bisa, ini nggak akademis ala standar barat tidak. Ya kan? Ini Nancy Florida. Ini belum lagi yang namanya Profesor Iklos. Itu luar biasa. Dia kan juga tahun 70-an. Jadi memang takdirnya budaya Jawa itu nyaris hancur itu tahun 70-an. Tapi tiba-tiba Allah kemudian mentakdirkan orang-orang bule berkulit putih pucat itu, berambut pirang, hidungnya mancung, datang ke Indonesia meneliti. Termasuk Profesor Iklos dari Australia. Iklos itu meneliti naskah-naskah Jawa kemudian menerbitkan. Sangat luar biasa. Dan yang terakhir itu namanya Profesor Peter Carey. Carey tulisannya, bacanya Carey gitu ya. Anda understand? Saya tanya itu kan jawab underwear. Ini menarik ini, bagi saya ini menarik ketika kita memahami orang-orang ini dalam melakukan mungkin yang bisa kita sebut sebagai cross culture. Bagaimana budaya Western, budaya Barat, dia orang bule tinggi besar seperti itu datang ke tanah Jawa ternyata bukan melakukan penaklukan, melainkan apa? Meneliti objek penelitian dengan sudut pandang simpati, dengan sudut pandang empati, dengan luar biasa. Peter Carey itu yang luar biasa. Kemarin itu saya beli tebal segini, itu 70 tahun peringatan ulang tahun Peter Carey. Ini Peter Carey adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap ketertarikan saya maupun anak muda yang lain terhadap sosok Pangeran Diponegoro. Karena Peter Carey itu melakukan penelitian terhadap sosok luar biasa ini minimal 30 tahun. Coba telah 30 tahun itu udah tentang Diponegoro. Mau beluran. Mau berang pawon sak jam orang 30 tahun. Itu luar biasa. Apalagi sampai ini sebuah skripsi dikembangkan jadi tesis. Kemudian dikembangkan dan diterbitkan 3 jilid, judulnya Kuasa Ramal dan tatanan terakhir Kuasa Ramalan Diponegoro dan tatanan akhir tatanan lama Jawa. Pokoknya segini pula judulnya. 3 jilid itu masya Allah sangat detail, sangat luar biasa. Kerisnya Diponegoro itu jenenge sapa? Bojone Diponegoro ana pira? Selire ana pira? Anak cucune iku pira? Jarane jenenge sapa? Wah. Orang Diponegoro 3 dimakamkan di Sumenep, iku Diponegoro sing endi? Apa bener pengkhianat iku ana nang gone Diponegoro nang pasukan seterusnya? Itu diteliti sedemikian rupa. Yang diteliti oleh Peter Carey itu apa? Melalui apa? Melalui sebuah manuskrip, ya, peninggalan Diponegoro judulnya Babat Diponegoro. Jadi Diponegoro itu bukan seperti tokoh klenik yang kita bayangkan, tidak. Diponegoro seorang santri ahli tirakat, orang Toriko. Banyak Toriko Syatoria dan Naksabandiyah. Dan beliau itu ketika dipenjara di Manado, kemudian dipindah ke Makassar. Beliau itu kan dipenjara, tapi belum disediakan alat tulis, sehingga kemudian di penjara itu kurang lebih 25 tahun beliau itu merampungkan autobiografinya. Beliau menuliskan biografinya. Menulis menggunakan aksara Honojoropo, bukan menggunakan aksara Pegon, sebagaimana sampai itu menggunakan aksara Pegon di pesantren. Luar biasa. Lalu kemudian apa? Musuhnya Diponegoro. Itu ternyata apa? Jadi ada teman mondoknya Diponegoro. Diponegoro mondok, duwe konco sak kamar. Dan ternyata ketika sudah dewasa memilih berjuang berbeda jalan. Diponegoro melawan Belanda, sedangkan temannya yang kemudian menjadi Bupati Purworejo itu menjadi lawan Diponegoro di medan tempur. Hebatnya, meskipun kedua-duanya ini seorang santri kemudian berhadapan di medan perang sebagai musuh, tapi keduanya juga memiliki karya tulis. Diponegoro dengan yang disebut dengan Babat Diponegoro, sedangkan ini sahabatnya ini saya lupa namanya Bupati Purworejo pertama itu Cokronegoro kalau tidak salah. Itu juga memiliki autobiografi yang dia tulis sendiri. Jadi memisahkan sudut pandang perang Jawa. Diponegoro versinya Diponegoro, Cokronegoro versinya Cokronegoro. Yang ini disebut dengan Babat Diponegoro, yang sini disebut dengan istilah Babat Kedunguru. Itu luar biasa. Dan Peter Carey ini menenggelamkan diri untuk meneliti kerisnya Diponegoro, jumlah pasukannya, siapa Diponegoro, siapa pendamping Diponegoro ketika terakhir, ketika dikirim ke Makassar. Terus kemudian siapa yang melukis Diponegoro terus. Itu saya punya bukunya kemarin itu 70 tahun Diponegoro, itu sangat 70 tahun
Peter Carey ulang tahun untuk menyambut itu terbitkan buku. Jadi itu hebatnya seorang peneliti, seorang akademisi. Ulang tahun tidak dirayakan dengan peta, ulang tahun dirayakan dengan buku. Wih, aplaus. Jadi ini pentingnya sudut pandang cross culture. Misalnya sampean sekarang mau melakukan penelitian di wilayah Tengger, ya kan? Sampean datang ke sana tidak membawa stigma. Sampean datang malah menjadi peneliti tidak membawa suudon. Wong ini kita patung. Itu patungannya ukir-ukiran pasir belas. Iki sesajen kowe ini. Sesajen kok nganggo apa jenenge anggur koyo iki kurang sih. Itu nggak boleh peneliti kalau melakukan yang namanya cross culture. Sekali lagi menarik kalau kita melihat sudut pandang cross culture. Belum lagi kalau misalnya nanti kita pandang dalam yang namanya cross culture semacam itu, tapi kita balik sudut pandangnya menjadi post kolonialisme. Itu ada teori nanti sama pelajari namanya teori post kolonialisme dari orang India namanya Bhumika Bhabha sama Gayatri Chakravorty Spivak. Jadi bagaimana kemudian kita melihat yang namanya ilmu Jadi Gayatri Chakravorty Spivak itu melakukan apa yang disebut postkolonialisme, ya Pak. Apa yang disebut postkolonialisme? Yaitu ketika negara objek jajahan, ya kan, itu diam-diam menaruh kekaguman terhadap penjajahnya dan diam-diam mengikutinya. Saya contohkan, ya kan. Saya contohkan misalnya, saya tinggal di Surabaya. Ada semacam apa, saya di Surabaya itu naik sepeda motor di depan stasiun Wonokromo, saya dikasih brosur Mbak Rika. Brosur tersebut berisi tawaran menyewa cleaning service. Ya, saya baca di situ saya kagum geleng-geleng karena nggak paham belas. Apa? Karena di situ di spanduk di brosur yang saya terima semua tawarannya itu menggunakan bahasa Inggris. Ketika andai kata saya menerima brosur ini di Manchester atau saya menerima ini di mana di London, wajar bahasa Inggris semua. Tapi yang saya terima itu ternyata saya naik sepeda motor Beat. Oh enggak, panas-panas di depan Wonokromo, stasiun Wonokromo di Surabaya. Keluhan sih saya. Saya melihat itu. Saya melihat apa? Let's join us, let's call us, namanya cleaning service, salary ini. Kok dibagi nanya aku sih wong desa kayak ini? Kalau dia membagikannya kepada para ekspatriat yang tinggal di Citraland wajar. Orang Inggris, orang India tinggal di Citraland, Surabaya. Tapi dibagi pada orang berkulit sawo matang seperti saya. Artinya apa? Ada nuansa-nuansa postkolonialisme yang dijajah kepada saya. Wes contohnya kayak ini. Saiki standar kecantikan itu apa? Perempuan langsing, berkulit putih, glow. Terus apa? Kalau duduk, yes, right? Right. Itu kan standar kecantikan kolonialis. Kemudian apa? Kita itu memang berbeda dengan orang bule. Tapi seringkali kita itu minder. Itu cap postkolonialisme itu membebaskan keminderan kita. Lek misalnya awak dhewe gumbul karo apa ini rumah selayu terus kemudian saya harus pakai pemutih dan sebagainya. Itu berarti ragu mentalitas. Kita itu kaya, wong barat itu pengen kaya awak dhewe, berkulit langsat. Makanya mereka itu panen dan berjemur di Bali, gitu kan? Ya kan? Ya, mereka ingin kulit langsat seperti kita karena mereka punya kulitnya itu. Ya kan? Iya kan? Ya. Lu kita itu malah aneh, makanya kemudian ada sing gojloki wong-wong. Masya Allah cantiknya orang Indonesia apa? Saking putih lali putih no. Dulu Itu menarik kalau misalnya sampai melakukan tindakan nanti masuk dalam masalah yang postkolonialisme. Kita lagi kita undang lagi Mbak Rika lain kali untuk menyampaikan kita sekolah. Siap, aplaus. Yang terakhir soal culture, saya ingat seorang sardadu dari Inggris, namanya Muhammad Amin Suwaini. Nama aslinya John Suwaini itu saya lupa. Itu memang ditugaskan oleh Inggris untuk menjajah Malaya, untuk menjajah Malaysia. Pak Cik Macik itu dijajah itu, ya kan? Leluhurnya Janji, leluhurnya Upin itu dijajah sama dia.
Tapi ketika dia masuk ke tanah Melayu, alih-alih dia menjajah, dia kemudian apa? Ternyata jatuh cinta terhadap budaya Melayu. Maka kemudian dia mendalami budaya Melayu sekaligus juga mendalami sastra Melayu yang merupakan akar bahasa Indonesia. Termasuk syair-syair bikinan Raja Ali Haji, termasuk Raja Pulau Gunung di Riau itu, termasuk ketika siapa Profesor Amin Suwiri ini meneliti Abdullah Abdul Qadir Munshi, itu luar biasa. Jadi seorang Inggris ingin menjajah, tapi tiba-tiba ketika bersentuhan dengan objek jajahan, alih-alih dia menindas, dia malah terpukau dan kemudian menelitinya. Sehingga kemudian namanya Pak Suwini ini masuk Islam, kemudian dikasih nama Muhammad Amin, terkenal sebagai nama Profesor Muhammad Amin Suwini. Dia tidak hanya mendalami yang namanya Melayu, tapi dia juga mendalami budaya Indonesia. Termasuk dia itu memiliki kecintaan dan kedalaman keilmu pengetahuan ketika dia meneliti tentang budaya Sunda. Ini luar biasa. Jadi bagaimana kemudian Cross Culture itu bisa mengubah watak seseorang dari seorang kolonialis menjadi seorang pecinta. Ya kan? Ini tepuk tangan, bro. Saya kira cukup sekian ini sambutan saya udah menit ini. Kita lanjut dengan sesi diskusi berikutnya. Saya kira nanti Cross Culture ayo kita ikuti nanti pemaparan dari Mbak Rika. Saya kira akan menarik. Kita bisa mendapatkan ilmu baru, termasuk nanti kedatangan dari yang tahu di Edinburgh ya. Edinburgh, Jawa Edinburgh. Saya kira terima kasih. Rika, tolong nanti kita dibimbing, adik-adik dibimbing, diajak masuk ke dalam wilayah Cross Culture, dan jangan lupa kalau misalnya ada proyek-proyek penelitian, silakan diajak dosen kami, silakan diajak ini adik-adik kami, biar mereka memiliki pengalaman sebagaimana pengalaman banyak-banyak. Oke? Tos dulu.